الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Masih mendengarkan testimoninya, pengakuannya jin yang bertaubat dan sudah beriman. Dan Allah bocorkan ini kepada kita. Wa anna lamasna sama, dan kami dulu pernah mencoba untuk sampai ke langit. Nanti ayat berikutnya, ngapain mereka untuk mencuri-curi berita-berita langit. Fawajadnaha, lalu kami dapati sekarang sudah muliat, dipenuhi harosan malaikat-malaikat penjaga syadidan yang kuat, wasyuhuba, dan juga dipenuhi dengan panah-panah api. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita di ayat 8. Yang pertama poinnya, Allah kasih kemampuan dulu buat kaum jin bisa sampai ke langit. Jadi jin dikasih ilmu dan kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke langit. Dan keren. Ilmu yang mungkin kita baru sejak Wright bersaudara menemukan pesawat, kita baru tahu tuh, tentang tinggi luasnya langit. Dan jin udah dari dulu. Maknanya Al-Quran saja sudah hampir 15 abad, dan dari dulu sekali mereka udah nyampe ke langit. Jin itu lebih pintar, lebih kuat, lebih hebat, lebih segala-galanya. Jadi Allah kasih kemudahan mereka untuk bisa begitu. Tapi jangan kecil hati. Tetap aja yang Allah pilih jadi khalifah manusia. Jadi standarnya manusia itu khalifah, apalagi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang Allah rahmati. Nah itu ayah bunda sudah dapati banyak dalil dalam Al-Quran. Mereka yang Allah rahmati dari golongan manusia yang beriman, bertakwa, Allah utamakan dibanding jin, bahkan dibanding malaikat sekalipun. Dan kembali, poin pertama nih,
Allah kasih gambaran kemampuan jin. Jadi kemampuannya bisa sampai langit mereka tuh. Bunda kalau ditanya langit tuh sampai sekarang belum, para ahli belum bisa mendefinisikan langit yang mana. Jadi dulu kita kira itu awan langit. Ada awan yang rendah, nanti awan yang tinggi, awan yang tinggi sekali. Bahkan kalau naik pesawat ratusan kaki, model Cessna misalnya, eh kita lihat di atas masih tinggi. Nanti ada pesawat yang bisa nempuh 1.000 kaki, di atas masih tinggi lagi. Bahkan kalau pesawat jarak jauh, itu sampai 33.000, 35.000 kaki. Kira-kira 10-11 kilometer di atas bumi. Dan kita ngelihat langit masih tinggi lagi tuh. Sebenarnya langitnya yang mana tuh? Kita belum ketemu ujungnya. Apakah dia itu adalah atmosfer atau fir-fir yang lain? Nanti ayah bunda cari. Dan nanti kemarin ada yang mengirimkan video ke Usbok. Tadinya Usbok mau putar, tapi nggak tahu nih caranya bagaimana muternya. Tapi ntar insya Allah di grup. Jadi Masya Allah kita nih nggak ada apa-apanya. Dan sampai matahari yang kita anggap gede, enggak. Galaksi Bima Sakti yang mengumpulkan semua matahari, bulan, bintang segala macam, rupanya masih ada lagi. Di atas itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Itu langit di mana ujungnya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dahsyatnya lagi, ini nih jin bisa tuh dulunya nyampe. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan pada jin untuk nyampe. Terus yang kedua, berita-berita langit. Ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita langit ini banyak yang bocorin dulunya, banyak yang bocorin. Mobil khusus setan jin ini bocorin berita-berita langit. Jadi ada berita-berita langit yang suka suka nyampe ke bumi dulu. Kalau sekarang kira-kira kalau ada orang yang ngomong ini info A1 nih, asik. Kalau ada orang yang ngomong info A1 tuh kayak pengen banget dia didengerin sama kita. Padahal rupanya info yang dia bawa zong, bohong. Nah, jin juga begitu. Kayak penting banget dia bawa info dari langit. Maka berita-berita langit itu dulu ada dan sempat bocor. Siapa yang bocorin? Nah, ini nih, setan, jin. Mereka nunggu di langit dan kemudian mereka nanti bakal bekerja sama dengan sekutu mereka, yaitu para dukun. Orang-orang bodoh yang ngaku orang pintar. Tahun 2025 nih, menurut Mama Fulana bakal terjadi ini. Si Fulan bakal nikah sama si Fulan. Yang ini bakal cerai. Kayaknya bakal gitulah kira-kira tuh. Jadi itu kayaknya berita-berita langit yang sotoy. Tapi berita langit itu sekarang udah nggak ada lagi. Ya bunda. Udah ayat ini, ayah bunda menjadi bekal bahwa nggak ada orang pinter atau orang sok pinter nggak ada. Bicara tentang tahun depan, bicara tentang masa depan nggak ada. Hari kiamat menurut suku Maya adalah 2012. Sampai dibikin filmnya. Masih ingat nggak ya Bunda tuh? Hari kiamat. 2012 udah lewat banyak nih.
kagak jadi juga, itu namanya sotoy, kan memalukan. Dan sering tuh yang begitu gitu, termasuk ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masa depan yang tidak bisa diprediksi. Bagaimana kalau diprediksi tentang cuaca, Ustaz? Bagaimana kalau memprediksi tentang 1 Syawal 1446, Ustaz? Nah, kalau itu mah gampang karena memang ilmunya sudah Allah kasih di bumi ini. Jadi pergerakan awan, pergerakan matahari, pergerakan bulan, itu bisa dihitung. Tapi kalau tentang nasib, nggak bisa dihitung. Jadi tentang nasib, tentang takdir, nggak bisa dihitung. Nggak, nggak pernah Allah bocorkan. Dan kalau pengen tahu, nanti di ujung surat Luqman, ayah bunda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang bakal dia lakukan besok, dan nggak ada yang tahu satu jiwa pun di mana dia bakal mati. Jadi tentang masa depan nggak ada, dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya pegang sama ayah bunda, berita-berita langit nggak bakal bocor setelah ayah bunda tahu ini, dan masa depan nggak ada yang tahu karena jaminan Allah. Surat Luqman ayat terakhir. Tidak ada yang tahu apa yang bakal diperbuatnya besok, dan tidak ada yang tahu di mana dia bakal mati. Kata Allah. Dan dulu Spock pernah jadi karyawan selama setahun di Dompet Duafa. Dompet Duafa lagi muncul, lagi awal perkembangannya. Karyawannya masih sedikit, dan tapi namanya seantero Indonesia sudah terkenal. Pulang dari Mesir, nah ngeliat ada lowongan berkhidmat, nah sebab daftar. Dan kemudian interview berapa berapa kali, dan interview tersekian ada di Pak Eri Sudewo, dan kemudian ada Korsek yang interview. Lalu kemudian Korseknya nih nanya Pak Eri Sudewo diem aja. Jadi dari banyak kandidat ada sisa 3, termasuk kemudian saya. Lalu kemudian Pak Eri Sudewo tuh nanti pendirinya Dompet Duafa, ayah bunda boleh cari di Google orangnya kayak gimana. Orangnya tinggi, gede, dan serem. Tingginya lebih dari 180. Beliau orang pinter, orang orang apa namanya, punya prinsip, punya visi yang kuat, dan tapi dia diem aja. Ini satu meja kecil, saya di sini, Korsek di depan, Pak Heru Sudewo ngeliatin. Orangnya gede banget. Lalu kemudian banyak pertanyaan, sampai pertanyaan Korsek, menurut Anda bagaimana tentang masa depannya Dompet Duafa? 10, 20, 50 tahun ke depan. Terus jawaban saya, nggak ada masa depannya. Itu kira-kira gila nggak tuh ya? Ini mau direkrut, jawabannya saya bilang nggak ada masa depan. Itu yang Pak Eri Sudewo yang dirutnya dan pendirinya langsung, maksud Anda gimana? Dari tadi dia diem aja, ngobrol berapa belas menit, dia maksud Anda gimana Bob? Saya jelasin bahwa siapa yang tahu masa depan? Orang Allah aja ngomong bahwa nggak ada yang tahu satu jiwa pun apa yang bakal diperbuat besok, dan nggak ada yang tahu di mana dia bakal mati. Dan udah tuh, itu kalimat awal dan kalimat terakhirnya Pak Heru Sudewo. Habis itu Korsek juga dikasih isyarat langsung menyelesaikan pertanyaannya. Dan
Berikutnya saya saya diterima ayah bunda dalam 1 tahun tuh bekerja, saya jadi langsung jadi sekretarisnya Dirut. Jadi orang kira-kira kalau sekarang My Ted lah, Mayor Teddy. Sekarang Letkol Teddy. Jadi kemana-mana Eri Sedewo tuh, nah Bobby di samping. Sekretaris Dirut, lalu kemudian pada tahun yang sama jadi sekretaris Dewan Syariah, kemudian manajer wakaf, kemudian manajer PR, 4 jabatan dalam 1 tahun. Dan lagi seru-serunya resign. Lalu kemudian orang pada bingung, kok resign? Jadi saya bilang, kayaknya masa hikmat saya sudah cukup. Jadi 1 tahun aja. Dah berhenti di situ ya Bunda cerita karirnya Usbob. Jadi Alhamdulillah. Jadi itu jawaban saya. Nggak ada yang tahu tentang masa depan. Jangan ngomong 10 tahun, 50 tahun ke depan. 1 menit berikutnya kita nggak tahu. Jadi tugas kita nih ya Bunda, kalau dikasih hari ini sama Allah, beri yang terbaik. Kalau dikasih jam yang terbaik hari ini, kasih yang terbaik. Kalau ada menit yang Allah berikan, menit yang terbaik. Minimal zikrullah. Minimal kalau ada mata kita ngelihat ada sampah, angkat sampahnya. Ada yang berantakan, benerin. Kalau ada yang perlu diingatin, ingatin. Jangan masa bodoh, jangan cuek. Pokoknya harus memberi arti. Balik. Jadi poin kedua tuh masa depan nggak ada yang tahu. Terus yang ketiga, ayah bunda, ini disebut sama setan sama jin dari ribuan tahun yang lalu. Langit itu udah rapat dijaga dan langit itu banyak tanda apinya, bola-bola apinya. Dan ini juga yang membuat Usbop mengatakan omong kosong kalau ada orang yang bisa menembus langit. Jadi perjalanan ke bulan lah, perjalanan ke Mars lah, omong kosong. Usbop lagi safari dakwah di Australia, lalu kemudian mereka sewa auditorium di Brisbane, lalu kemudian dari mobil kemudian kita naik city cab, naik apa namanya itu di sungai Rahu. Dan kemudian warga-warga Indonesia nyambut dan kemudian ada seorang PhD baru kelar. Ngobrol, salaman, dan kemudian ngobrol. Ngobrolnya ngobrol, apa keahlian? Saya keahliannya foto udara. Beliau memperkenalkan diri dan memberitahukan. Terus asik punya ngobrol, menyimak ilmu yang beliau pelajari, ilmu yang beliau kuasai. Nah, kemudian gimana ngambil foto dari udara? Kalau kita pakai pesawat, pesawat yang tinggi. Dijelasin lah semuanya. Dari ketinggian sekian puluh ribu. Nah, ini kemungkinan dipekerjakan sama orang-orang yang bekerja seperti Ayah Suhadi. Jadi melihat bumi dari atas, mana yang punya kandungan batu bara, mana yang punya kandungan minyak, segala macam kalian. Terus hingga akhirnya obrolan di si tiket itu sampai pada kesimpulan bahwa satelit itu ada nggak ya? Tanya saya kepada orang itu. Ada. So, kan pernah dengar NASA, dengar Apollo segala macam. Saya bilang, saya sih masih meragukan. Di Al-Quran ada, kata beliau. Di mana ayatnya kalau di Al-Quran ada? Dan beliau fasih rupanya. Sudah pintar, soleh lagi. Dia baca surah Ar-Rahman. Ayat 33.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai seluruh jin dan manusia, kalau kalian sanggup nembus patala langit, lapis-lapis langit, maka tembuslah. Dan kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Sultan itu ilmu dan kekuatan. Dan nah itu Ustaz, itu dalilnya bahwa Allah kasih tahu itu langit itu bisa ditembus. Terus saya bilang, iya, iya. Ayat 34 bunyinya apa? Tanya saya ke beliau. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi kalian berdoa jin dan manusia yang mau didustakan. Terus saya bilang ini, ayat 35 apa? Saya bilang itu. Enggak tahu Ustaz, kata beliau. Nah, ini ayah bunda tahu kan ayatnya? Ayat 35 setelah ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini ayat 35. Perhatikan kata Allah. Yursalu alaikuma syuwadum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Yursalu alaikuma. Kalau kalian tembus tuh langit, maka bakal dikirim buat kalian berdua wahai jin dan manusia. Suatu minar, ayat bunda nanti cari. Sama dengan ayat 8 ini. Itu bola-bola api yang amat gede. Wanuhasun dan tembaga yang panas. Fala tantasiran. Ini jaminan Allah. Kalian berdua nggak bakal selamat kalau coba-coba tembus itu. Jadi nggak bakal selamat. Dan ayah bunda kemarin kita sudah kasih tahu. Kita sudah nikmatin. Kalau otak kita nih nggak nyampe, kemampuan kita belum bisa sampai sana, maka iman aja udah. Yakin aja. Dan hebatnya jin, setan, termasuk bala tentaranya, kalau bohong itu mentok langit, bohongnya itu. Bohongnya kebangetan. Seluruh dunia harus percaya. Satelit, Mars, bulan, udah pada nyampe sana. Seluruh dunia harus percaya. Sama seperti teroris. Seluruh dunia harus percaya tuh. Sejak 2001 tuh, Osama bin Laden kagak tahu tuh. Masa kagak tangkap anak buah segala macam. Dan seluruh dunia harus percaya Islam itu teroris. Gitu. Sama seperti ayah bunda. Seluruh dunia harus percaya bahwa ekonomi itu adalah bank. Dan nanti uang kita dikumpulin. Dan ayah bunda bakal tahu tuh ujung-ujungnya bank itu yang punya ya mereka. Jadi setan, jin, dan para sekutunya ini. Yang bentuk-bentuknya manusia. Hingga seluruh dunia bank. Sampai negara-negara percaya bahwa nyimpen duitnya di bank. Dan bank-bank sentral itu rupanya bukan punya negara. Dah, kejauhan ngobrolnya. Ntar makin pusing. Jadi ayah bunda, saya pengen sampai ini bahwa nggak bisa ketembus. Langit itu nggak bisa ketembus karena penjagaannya udah pakai panah-panah api. Kalau masih ada orang yang temannya setan, temannya jin nih, ngomong tentang masa depan. Nah, ayat ini pegang sama ya bunda. Nggak, nggak ada berita langit. Nggak ada berita tentang masa depan. Maka mereka cuma bohong-bohong aja. Gitu ya. Wa anna lamasna sama fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ustadz telah Waalaikumsalam berbagi dan warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Semoga Sehat umurnya walafiat. cepat sembuh. Amin ya Allah. Baik. Bu,